Ayo sastra. Siapin teman. Semua siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa allimni rusda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sehat semua? Udah pada sarapan? Orang hari Senin kita mau upacara harus sarapan dulu ya. Perempuan nggak sarapan, nah itu jadi tanda tanya. Berarti dia paginya nggak bantu orang tua untuk masak. Ya kan? Baik, hari ini siapa yang nggak hadir? Siapa? 9A siapa yang nggak hadir? 9A. Dava. 9B. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran PPKN. Ya, sebelumnya materi sebelumnya terkait bab 1 mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Bab 1. Atau mungkin ada yang bisa menyimpulkan tentang pertemuan kemarin. Tentang apa kemarin sastra judulnya? Iya, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ada orde lama, orde baru, dan reformasi. Masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita terkait bab 2. Silakan buka bukunya. Bukunya udah Bapak bagikan kan? Ya. Bab 2. Apa judulnya Yuda? Bab 2. Iya, kita ambil yang poin C, yaitu sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba buka. Bab 2. Yang C halaman berapa? Halaman 40. Kasih waktu kurang lebih 2 atau 3 menit untuk baca dulu. Nah, sebelum Bapak menampilkan slide-nya. Pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan lagi kalian sebut
Undang-Undang Dasar 1945 ya, harus lengkap. Apa tadi Nasruddin? Undang-Undang Dasar. Oke. Nah, lanjut ke materi. Kelihatan ya? Kesenggol di ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian menyajikan hasil diskusi. Nanti akan kita bentuk diskusi kelompok. Sudah bawa gadgetnya semua? Udah punya paketnya? Ada yang nggak punya paketnya? Catering banyak. Lain kali jual HP-nya untuk beli paket. Ya, dan selanjutnya. Nah, sebagai seorang pelajar, tadi kita udah ikut upacara. Ya, coba sastra baca. Sebagai seorang pelajar, kamu bisa satu mengikuti kegiatan upacara bendera dengan penuh hikmat dan bersahaja. Dua, membantu rekan atau teman yang sedang kesulitan dalam belajar. Tiga, mengikuti peraturan dan tata tertib sekolah. Empat, melaksanakan janji siswa dengan penuh tanggung jawab. Oke, ini yang dimaksud dengan sikap positif. Tadi Bapak bilang kan waktu jadi pembina upacara, untuk hormatnya aja silau, harus tegap. Kita nggak makan waktu 1 jam, nggak lama kan? Iya. Lanjut. Apa pendapatmu tentang gambar berikut? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Angkat tangan. Oh, satu angkat tangan. Bapak mau angkat tangan. Ya, Nasruddin. Orang membersihkan sampah. Benar. Satu benar, orang membersihkan sampah. Yang pertama ini, anggaplah ini gambar pertama, ini gambar kedua. Yang gambar pertama dulu. Angkat tangan. Membuang sampah sembarangan. Anehnya ada yang menyebut ini dua-dua ini sama dengan tukang sampah. Benar nggak pendapat Bapak? Benar nggak? Beda. Makanya jangan salah tafsir ya. Kalau orang lihat seperti ini bukan tukang sampah. Tukang apa namanya? Tukang bersih. Dari sini kita tahu mana yang disebut dengan tukang bersih dan mana yang disebut dengan tukang sampah. Paham sampai sini? Paham ya. Oke, lanjut. Ada media lain? Iya dong. Maunya Bapak bukan foto orang lain. Memang ini Indonesia, tapi maunya Bapak ada foto kalian. Ya, Nasruddin apa begini. Nggak apa-apa. Nanti kita punya ada Pak Eka, nanti minta tolong Pak, saya mau gaya ini. Nah, gitu, nggak apa-apa. Biar muncul gitu dari. Tadi tujuannya yaitu menjelaskan dan menunjukkan sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam. Kelihatan yang belakang? Yang ini kelihatan nggak? Yang sampai sini? Kelihatan ya? Nah, Bapak balik lagi. Baca, Nur Rahmah. Sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai pelajar sudah menjadi hak dan kewajiban untuk turut serta dalam menjaga Keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat sekitar. Nah, harapannya dengan kalian belajar ini, kalian bisa menerapkannya di lingkungan sekolah, lalu rumah, dan lingkungan masyarakat. Nah, kita kan sebagai warga negara kalau sudah pulang dari sekolah ya kan, maka ini nanti dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Lanjut. Dari gambar berikut, coba kemukakan pendapat kalian. Berikut merupakan tayangan gambar yang sering kita temui di media cetak maupun media online. Nah, ini tadi ya, buang sampah sembarangan atau buang sampah tidak pada tempatnya. Nah, nanti biasakan kalau kita sudah terbiasa dengan gadget, mau mengambil gambar atau sumber orang lain, sertakan sumber. Ya, ada sumbernya nih. Nah, kalau kalian cek ini, oh gambarnya Pak Edi ini diambil dari
kompasiana.com. Ya, ini masih ada yang kurang. Bapak ngambilnya waktu kapan dan pukul berapa? Nanti jelaskan sumber HTTPS ini ya. Lalu dia dibaca atau diunduh kapan? Misalkan Senin 29 Agustus 2022. Sebutkan juga pukulnya. Paham ya? Jadi jangan sembarangan ngambil foto itu. Foto Nasruddin dijadiin meme sekarang. Nasruddinnya terima nggak? Terima nggak? Enggak, iya kalau Nasruddinnya ini. Atau sekolah. Ya, hati-hati nggak boleh itu. Ya. Atau izin dulu atau Arif lagi bisa dibuat meme. Sekarang kan kalian kan yang lebih paham kan di WA itu nggak salah ngirim meme. Mending kalau yang memenya lucu atau ini. Kadang meme yang mohon maaf agak pornografi ya kan kalian kirim. Ya, itu. Harus izin. Oke, siapa yang mau berpendapat? Yang ini tadi. Ini gambar tentang orang yang buang sampah sembarangan. Mungkin kalau dilihat dari pakaiannya rapi, bersepatu, ya. Kira-kira ini orang yang dikategorikan berpendidikan atau tidak? Berpendidikan. Tetapi kenyataannya tidak. Sama kayak kita di sekolah. Ya, Yuda ya. Apa? Makan somai. Bungkusnya dibuang sembarangan. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini tadi sama-sama yang menyebutnya tukang sampah, tapi beda. Inilah yang disebut dengan tukang kebersihan. Nah, seharusnya seperti ini nih foto kita nih. Ada nggak sih ini siapa Umiyatus? Ada nggak? Ada. Bagus ya kan fotonya? Nah, yang foto ini belum Bapak sebutkan sumbernya ini. Mohon maaf ini ada Pak Eka ya. Nah, ini Pak Eka. Maunya Bapak sumbernya itu dari kita semua nantinya. Ya. Jadi bisa jadi buat dokumen kan kenang-kenangan. Ya enggak? Nah, kalau kayak gini. Iya. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ayo yang cewek. Yang perempuan. Gimana pendapatnya? Norma? Hah? Ya artinya kalau kita buang sampah sembarangan berarti termasuk nggak punya. Nah, udah kalian sendiri yang jawab ya. Kalian sendiri yang merefleksi ya. Oke. Nah, jadi dalam memaknai pelajaran yang telah kita terima itu nanti akan terbentuk yaitu apakah ini sikap negatif atau sikap positif. Buang sampah sembarangan negatif atau positif? Negatif. Nah, kalian sudah tahu ya, mana yang positif dan mana yang negatif. Lalu apa aksimu? Pertama adalah kita cari dulu terkait literatur terkait. Yang pertama tentang isi alinea. Kebetulan kita habis upacara dan setiap upacara kita baca pembukaan undang-undang dasar. Nah, kalau undang-undang dasar itu ada berapa alinea? Ada berapa alinea? 4. Ya, ada 4 alinea. Nah, masing-masing itu ada isi terkait apa, Yogi? Yang keras, G. Tujuan negara. Tujuan diadakannya undang-undang dasar negara. Bentuk negara dan jenis kedaulatan dasar negara. Oke. Nah, sekarang akan Bapak bentuk kelompok untuk mencari nih. Coba kaji literatur bersama teman-teman kelompokmu terkait makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai kaidah pokok fundamental. Misal, tujuan negara ini isinya apa aja? Dan sudah ada di buku kalian. Paham? Siap? Nah, ini Bapak nggak sebut kelompok. Ini kan kursi biasa tempat kalian duduk. Mau Bapak bagi kelompoknya. Ya? Nah, nggak mau Bapak pengen berbaur. Ya, berkolaborasi. Ini yang ceweknya ada 8. Cowoknya ada 12. Oke, Bapak hitung. 1, 2, 3, 4. Dan 5. Nah, ya, ingat nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kelompok 1 sama ini,
2, 3, 4, 5. Paham? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, udah. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Ingat nomornya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan kelompok 1 boleh dari sini. Oke, silakan ketua kelompoknya langsung ajak temannya. Ayo, silakan. Ya sastra kan ketuanya, langsung topinya Ki, jatuhnya Ki. Ayo, silakan pilih aja. Di sini bisa. Ayo. Udah, kelompok berapa dak? Ayo. Bapak kan pengennya ini. Udah kita bentuk komitmen kan tadi? Ayo. Boleh, silakan. Silakan. Oh ini berarti Ada 4 kelompok berarti ya? Ada 4 ya? Oke, 1. Biar memudahkan Bapak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup ya. Sekarang Bapak mau bagikan lembaran. Bapak membagikan lembaran. Langsung tunjuk siapa sekretaris. Oh, langsung jangan aku. 1. Tulis nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Dah. Ayo. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Nah, sekarang sambil ya. Sekarang sambil iya, kelompok 1 anggotanya siapa saja? Perhatikan Bapak semua. Yang kerja hanya sekretaris karena yang sekretarisnya paham sama nama temannya. Sekarang tugas masing-masing kelompok ya, individu yang ada di kelompok yaitu mencari literasi terkait tujuan negara itu apa aja sih yang dimaksud? Paham? Lalu selanjutnya berarti ada 4. Ya, ada 4. Atau ini sekilas saja, nanti langsung kita akan presentasikan. Misalkan sudah ketemu, Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit. Ya. Sekretaris nih 1, perhatiin Bapak dulu cara kerjanya. Perhatiin Bapak dulu cara kerjanya. 1 sekretaris menulis, yang 4 temennya langsung bagi tujuan negara,
Ya. Jadi cepat dia. Cuma bertiga. Kan 20. Kurang 1 dah. Ya nggak apa-apa. Ya. Paham nggak? Yang kurang paham silahkan tanyakan. Yogi paham? Apa? Soalnya ini. Cari misal tujuan negara. Nih, Bapak kasih contoh nih, sedikit. Perhatiin semuanya. Sedikit, tugas masing-masing. Nih. Tujuan negara misal ya. Maka setiap kelompok nanti akan mempresentasikan. Nah, paham? Inilah isinya. Ya, jangan dong, itu kan karya Bapak. Nah, Bapak pengen karya kalian. 10 menit. Baca bukunya, jangan ngandalin internet juga. Mana? Ya. 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 Coba. Semalam udah Bapak suruh install buku pasal? Ya. Nah, coba cari juga terkait tujuan negara ini di pasal berapa aja. Boleh. Yang kedua siapa? Nah, gitu. Sambil Bapak cek ya. Nur Rahma, Destri Suci, Ina mana Ina? Oh iya Ina. Ibnu Arif Ansari. Tuh. Ini satu pakai nomor. Arif apa Arif? Ya. Yuk. Yuk. Udah kesulitan nggak? Nah ini udah nih sin Rohma. Datanya screenshot aja dulu. Screenshot. Jadi hemat datanya. Coba lihat hasilnya pasal ya. Kan bisa cari. Misalkan tentang apa? Tujuan. Nih, boleh lihat ini dulu sebagai gambaran ya. Apa lagi? Nah, kan ini ada di buku kalian kan? Ada nggak? Ada kan? Empat menit lagi. 4 menit. 4 menit ya. 9.15. Soalnya
Oke, yang satu terkait tujuan negara. Siapa yang mau maju? Mau mempresentasikan hasil dari kelompoknya? Satu lagi. Tadi berapa? Kerja nggak Rip? Tapi Rip. Oh iya. Sekilas saja, sekilas saja. 19. Ayo kita berlawan dengan waktu. Yang lainnya tolong perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadi akan mempresentasikan hasil kelompok dari kelompok 4. Tujuan negara: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, bagus. Ya, beri aplaus buat Arif, udah berani maju. Nah, ayo mana aplausnya? Tepuk tangannya mana? Kayak dipaksa ya Rip ya. Udah direkam temannya tuh Rip. Nanti share ke WA ya. Jangan dibuat meme tapi. Betul ya? Jadi udah terjawab sama kelompok 4 terkait tujuan negara, yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Oke. Hampir mirip. Bagus, terima kasih kelompoknya Rip. Lanjut yang kedua. Tadi kelompok berapa yang udah maju? 4. Jangan pakai buat judi ya. Ya, silakan kelompok 5. Ya, ini kan masih yang kedua. Saya Muhammad Masrudin akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tujuan negara. Tujuan negara memungkinkan rakyatnya untuk berkembang serta menyelenggarakan daya aktivitas bebas mungkin. Terus, bentuk dan jenis kedaulatan Indonesia. Bentuk negara Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan sistem presidensial. Macam-macam kedaulatan berdasarkan Tuhan, kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum. Yang lainnya perhatikan. Dasar negara memiliki arti sebagai landasan atau sumber dalam membentuk suatu negara atau sumber dari segala sumber hukum yang ada di sebuah negara sekaligus sebagai pedoman cita-cita bangsa dan negara. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus. Oke. Bapak nggak usah direkam, Bapak udah ada yang rekam. Oke, bagus. Ya. Jadi bentuk pokok pikiran diadakannya Undang-Undang Dasar adalah baca Mautiyah di depan. Ya. Baca itu. Pokok pikiran ketentuan diadakan undang-undang Yang lainnya suaranya mohon. Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini merupakan suatu ketentuan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan pada suatu undang-undang dasar dan merupakan suatu dasar juridis formal bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas hukum. Iya. Indonesia ini berdasarkan atas hukum. Negara yang berdasarkan atas hukum. Oke, lanjut. Kelompok 3. Spin lagi. Kelompok berapa yang udah? 5 sama 4. Oke. Kalau sastranya biar. Kok malu-malu sastra? Ya, coba. Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 saya akan mempresentasikan hasil
dari bentuk negara dan jenis kedaulatan. Satu, kedaulatan Tuhan. Yang kedua, kedaulatan negara. Ketiga, kedaulatan rakyat. Dan keempat, kedaulatan hukum. Yang ketiga aja, udah. Oke, boleh. Jadi ada berapa kedaulatan? 4. Apa aja tadi? Kedaulatan Tuhan, negara, rakyat, hukum. Oke, iya. Kasih tepuk tangan. Terima kasih pada saya. Berarti tinggal 2 kelompok lagi ya? Ya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok pada ini cari alamat ini. joinmyquiz.com. Ya, boleh. Di Chrome boleh, di browsernya boleh. Semua kan udah bawa HP kan? Ya. Google Chrome boleh. Ada yang sudah? Yang ini ya. joinmyquiz.com. Mana lihat? No. Alamannya. Bukan ini, Kak. Ini nih. Yang ini ya. Yang ini. Ya. Yang ini yang join, cari join. Ada nggak join? Mana? Ini baru quiz. Nanti. Masukin dulu kode, jangan dulu mulai ya. Ini kan, Pak. Iya. Bapak minta tolong Nasir kelompoknya cek. Ini temennya. Di browsernya ketikkan ini, jangan search lagi ya. Coba mana lihat. Atau Bapak kirim ke WA ya. Kirim ke WA ya. Ya. Mana Rip? Masukin kodenya Rip. Tuh kode. Oh namanya Rip. Apa lengkap ini Pak? Mau ulang. Nama lengkap ya Pak? Sinyal ya. Wah, ada 5 pertanyaan. Ya, bacanya dalam hati aja ya. Bacanya dalam hati biar temennya nggak kedengeran. Ya, kerjain. Kan di grup ada tadi. Coba grupnya, buka dulu. Masukin nama kan, Pak? Iya. 18. Udah. Mana Ki? Ya, jawab apa Ki? Ya apa? Jawab. Kakinya. Banyak yang salah, Pak. Belum pernah betul? Mana Rip? Masih ada kesempatan ngalahin Nasruddin. Gak boleh kasih tahu, Pak. Jangan kasih tahu. Ya kuis pelajar. Ya sinyal itu. Makanya kata Bapak jual HP-nya, beli paket. Ya, enak. Salah aku belinya. Wah, ini mau ulang lagi. Satu aja Pak ya. Apa? Udah. Udah belum? Udah.
kali 2 berapa semuanya? Jadi ketiga. Nasi teratas. Ya. Kalau udah kayak gini gimana Pak? Boleh coba aja. Ya coba. Dicoba dieksplor, jangan takut HP-nya rusak. Kali 2. Ya nanti pertemuan berikutnya ini cuma ice breaking biar kita kembali fokus kepada pelajaran ya. Ya Bapak anggap udah ya, nanti kita coba lagi ya. Tadi ada berapa kelompok yang belum maju? Dua, oke. Bapak anggap selesai dulu ini. Sinyal kalian mah, kalau Bapak mah lancar tuh, itu kan sinyal Bapak. Mana? Mana? Ada yang ini? Oh, ada yang makan sedikit. Ya sinyal. Lanjutkan game. Ada 3 yang nggak main? Siapa? Lagi loading ya? Loading. Kenapa? Sama kayak tadi. Udah finish? Mana? Kamu nggak ada sastra? Oke, cukup. Yang sesuai dengan pelajaran. Ya kan? Bisa? Ya, oke.
Bapak akhiri. Perkenalkan, nama saya Aditya Al-Husni dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang dasar negara. Dasar negara memiliki arti sebagai landasan atau sumber dalam membentuk suatu negara, atau sumber dari segala sumber hukum yang ada di sebuah negara. Pancasila juga disebut sebagai dasar negara. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berikutnya, ini hari apa? Hari Senin. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu terkait tentang contoh. Sikap positif yang dapat di lingkungan sekolah. Oke. Tugas tadi ada yang belum selesai semua? Udah ya. Oke. Sekarang kita bahas Dani ya. Nggak apa-apa. Itu offline dah. Maaf ya sinyalnya. Nah, sekarang kita cari di masing-masing kelompok, yaitu tentang baca si Nasruddin. Pokok pikiran yang Iya. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijabarkan ke dalam pasal-pasalnya. Sekarang, coba kalian cari informasi dari berbagai sumber mengenai hal tersebut. Tuliskan hasil pencarian kalian di dalam tabel berikut. Iya. Silahkan cari. Kan udah install aplikasinya tuh. Atau boleh menggunakan Google-nya, silahkan. Cari misalkan tentang persatuan. Dia terdapat di pasal berapa saja. Berikut. Ya. Gimana? Kedaulatan ada di pasal berapa? Di buku juga boleh, di buku juga ada, ya. Mana? Nah itu. Pakai apa itu? Brainly ya, Brainly ya. Ayo langsung. Setor. Atau gini, perhatiin. Yang bagus nanti kita upload di SMPN 1 PD. Kalau mau bagusnya digambar seperti pohon. Misal. Makanya jangan terbatas sama kertas yang Bapak bagikan. Bisa kalian buat misalkan pohon ya. Kalau ini berisi 4 dahan besar terkait itu. Nah, ini apa? Misal tentang persatuan. Asalnya apa aja? Lalu tentang keadilan. Lalu tentang apa? Kedaulatan rakyat. Yang tertinggi adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Boleh, misal tentang kedaulatan rakyat ya. Dia ada di pasal 2 ayat 1 dan 3 misalkan ya. Nah. Pasal aja nggak cukup. Ini yang penting. Pasal-pasalnya di samping ya Pak ya? Mana? Pasalnya Boleh. Pasal aja dulu kalau ini terlalu lama nanti. pasal. Nah, ada jarak lah. Ya. Woi. Pasal.
Nah, Satu ayat 1. ini tugasnya siapa? Arif. Ya. Nah, yang lainnya cari yang lain. Ini saya Ari. Oh, Ini lagi. jadi cepet. Kalian kan kalau beli bukunya agak susah, ya kan? Tinggal download aja udah punya HP. Masalahnya mau kalian buka atau tidak? Aja. Bapak pecah lagi. Isinya berarti. Iya. Tapi host fokus ke yang Bapak tunjuk tadi ya. Persatuan. Ini persatuan ya, Pak. Oh, persatuan ya. Keadilan sosial, kedaulatan rakyat, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa ya? Ya, sosial dua ini. Ya nggak apa-apa. Soalnya kita buat 4 kelompok aja tadi ya. Pas ya 4 ya. Ya nggak apa-apa 5.
Keadilan sosial kalian? Boleh. Boleh. Ini tentang? Iya, kedaulatan rakyat apa aja? Nah, ini tulis semua ini. Pasal 2 ayat 1 2 3 kan? Pasal 29 ayat 1 terus? Ini pasal 1 ayat 2. Iya, ini isinya. Ayat 2. Betul. Ayat 2-nya juga tuh. Iyalah, masih tentang ketuhanan kan? Tentang ketuhanan, tentang kebebasan memeluk. Oh ya, boleh. Belakang aja ya. Kayak tadi ya, sebutkan nama. Waalaikumsalam. Yang lainnya perhatikan. Yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Febiasa dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang persatuan. Persatuan adalah pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Yang lainnya simak pasal berapa? Pasal 30? Ya, pasal 31 terus isinya apa? Yang berisi 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oke. 2. Setiap warga negara setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Udah itu cukup? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengen satu lagi lah yang persatuan. Oh, terima kasih ya. Ya. Kasih aplaus dulu dong biar semangat. Kelompoknya siapa ya? Oke, Arif tentang persatuan Rip. Persatuan Rip, mana Rip? Lihat Rip. Bapak lihat dulu ya. Ya. Pasal berapa tadi? Nah, ini kebalik. Pasal 31 ayat. Hampir sama ya, Rip ya? Arif udah maju tadi. Gantian. Ini nih, sekretarisnya. Coba. Nah, gitu. Ganti juga nggak Pak? Pasal 1 ayat 1 apa? Ini pasalnya. Harus sesuai sama yang kalian temukan. Mana, Rip?
Mana coba? Bantu. Coba mana buka buku pasalnya? Iya, mana Rip? Pasal 1 ayat 1 apa coba? Oke, betul. Oke, betul. Ini udah betul. Ini pasal 31 sama ayat 1 ini kan udah. Enggak usah ini aja. Nah, di sini aja coba. Ini di sini aja. Karena menambahkan ya. Diri tapi. Baik, ditambahkan oleh kelompok 4. Undang-undang dasar ya. Jangan sering-sering singkat undang-undang. Iya. Yang lebih tepat pertama adalah pasal 1 ayat 1. Negara kesatuan apa tadi? Iya, negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke, terima kasih kelompok 1. Lanjut apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudie Najwa Krista, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan Iya, silakan. keadilan sosial. Keadilan sosial pasal 34 ayat 2. Isinya? Sebagai suatu keadaan di mana tiap warga negara mendapat haknya secara adil, tidak dibeda-bedakan sehingga akan tercipta kesejahteraan bagi setiap orang. Baik, betul. Terima kasih. Lagi tambahan mana lihat? Bapak lihat dulu. Oke, boleh sebutin semua ya. Iya. Oh, di sini aja, Destri. Boleh. Keadilan sosial. 1. Pasal 33 ayat 1 yang menunjukkan perekonomian ditutup sebagai usaha. 2. Pasal 33 ayat 2 yang menunjukkan cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara. 3. Pasal 33 ayat 4 yang menunjukkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan Jam berapa? Jam. Ya, terima kasih buat Destri. Ya, itu tambahannya ya dari kelompok keadilan sosial. Oke, bagus. Terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa? Iya, Ria Ramadhani. Karena dia perempuan sendiri ya. Bapak dari sini ya. Ya belum. Apa ini? Ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Tuhanan yang Maha Esa pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap agamanya masing-masing dan untuk beribadah menjaga agamanya. Iya, terus ada pasal 28 nggak? Kebebasan dalam mengungkapkan pendapat ya. Sama pasal berapa? Apa lihat? Ayat 29. Oh, pasal 29. Iya, betul. Pasal 29 ayat 1. Apa? Udah disebut? Udah, Pak. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan. Iya. Oke, terima kasih Ria. Kok Ria agak malu-malu ya? Oh, belajar ya. Belajar. Selain itu, ada berapa kepercayaan? Ada 6 ya. Kemarin udah sering kita sebutkan. Ada 6 kepercayaan dan kita wajib memilih salah satu dan melaksanakan kewajiban dalam ibadah atau kewajiban dalam keyakinan yang kita pilih. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Bapak minta tolong temennya yang sudah maju beri tanda plus. Bukan berarti semuanya tidak aktif ya. Bapak punya penilaian diri dan itu udah ada di lampiran Bapak. Ya. Oke, silahkan
ketua kelompoknya kumpul ke Bapak tugasnya? Siapa saja? Dari perpus. Baik. Bapak koreksi sedikit ya. Kalian semua kalau ada tugas jangan terbatas sama lembar yang Bapak kasih. Artinya kalian bisa membuat misalkan tanda panah, pohon atau kotak-kotak, buku. Kreasikanlah kertas yang Bapak pilih ya. Bapak nggak mungkin kan mau ngasih terus, oh ini mau gambar pohon. Kreativitas kalian, apalagi kalian sudah punya gadget. Kalian pilih, oh karya anak-anak, oh bisa pakai Canva, itu tadi boleh. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba pakai aplikasi Canva. Bapak kasih gambaran, kedepannya kita akan membuat tempat pemilihan umum. TPU ya, pemilihan umum, bukan tempat pembuangan umum gitu ya. Iya. Kemarin kita sudah melakukan pemilihan OSIS. Nah, maka kita akan membuat ilustrasinya denah dalam pemilihan OSIS. Itu OSIS, ya. Paham? Baik, mungkin itu dari Bapak. Bapak pengen ada yang bisa mengambil kesimpulan pada pelajaran hari ini. Silakan. Siapa yang berani? Nasruddin, silakan coba. Apa hasilnya dari pertemuan hari ini? Nah, nanti dibiasakan. Kan tiap akhir pelajaran biasanya guru kan yang menyimpulkan. Nah, Bapak pengen ada dari kalian yang menyimpulkan. Atau sederhananya, oh ini terkait tugas. Atau ada yang ingin ditanyakan selama pertemuan kita hari ini? Silakan. Ya. Besok. Ya. Besok Bapak. Mungkin nanti ada keperluan lainnya nanti ya. Siapa tahu ada aja. Tapi seperti biasa kumpulkan ke Bapak dulu ya. Karena kalau hilang Bapak nggak tanggung jawab. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Apa, Destri? Ya. Terkait pelajaran ada yang mau tanya nggak? Ya. Bapak simpulkan sedikit. Tadi sudah ada kelompok. Cara ngingetnya kan gampang. Ada kelompok persatuan. Lalu apa? Keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang maha esa. Jadi isi pokok pikiran adalah ya ini 4 ini. Nah, nanti kedepannya 4 ini yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Oke, good. Sekarang tugas di rumah. Nah, ada tugas nih di rumah nih. Tugasnya cukup di buku catatan. Ya, karena Bapak bukunya 1 kan? Apa? Kenapa 1 Bapak bukunya? Catatan dan tugas jadi 1. Dan wajib disampul. Yang nggak disampul mohon maaf ya. Oh itu Pak. Ya. Kerja sendiri. Ya. Di rumah Pak. Ya. Pertemuan berikutnya ya. Minggu depan ya. Ya Pak. Waduh, dipoto ya. Seharusnya Bapak di sini kalau dipoto. Inilah kalian akhirnya males nulis ya kan? Bapak baca. Biar sekaligus memberi penjelasan. Coba refleksikan kepada diri sendiri.
sudahkah menampilkan sikap positif baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat? Kalau sudah, tindakannya seperti apa? Kalau belum, apa saja yang belum dilakukan? Ya. Perintahnya, tuliskan ke dalam buku catatan atau latihan hal-hal positif apa saja yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah, rumah, serta masyarakat. Ya, nanti Bapak kirim ya. Kirim. Lalu yang terakhir apa? Sastra, baca. Oke. Tugasnya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Tugas akan dipresentasikan oleh masing-masing peserta didik di depan. Ya. Ini berarti tugasnya apa? Masing di sini, Gi. Bukan di sini, Gi. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada? Baik. Mungkin sekian dari Bapak ya. Kita tutup pertemuan hari ini. Kurang lebihnya perhatiin, Gi. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Buku tolong dikumpulkan dulu nanti ini. Ya, udah cukup. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat dan keluar dengan tertib. HP-nya kumpul ke Bapak. Sini. Matiin datanya ya. Jangan ditumpuk nanti kasihan yang udah retak 1000 itu. Boleh dibuka sininya. Pak, ini geprek aja, Pak. Jangan. Apa? Kan istirahat boleh main. Janganlah, nanti temennya iri. Jangan paksa. Kelas aja, Pak. Iya, Pak. Dikumpul nih. Ini dikumpul nih. Nih. Raja HP, udah. Wih, motor lu, banyak mana HP? HP Bapak mana tapi ya? Oh ini. Oke. Nasruddin sama ini, Bapak minta tolong bukunya tadi.